Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Putri Mardiani, NIM 18.12038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dalam audit, materi yang telah disampaikan Ibu Lulu pada minggu yang lalu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai asersi manajemen. Asersi manajemen ini melingkupi 5 hal, yaitu yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Asersi ini bersangkutan dengan apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan itu benar-benar terjadi selama periode tersebut. Di sini dapat dibuktikan dengan melakukannya survei yang dilakukan oleh auditor. Yang kedua yaitu kelengkapan. Asersi ini menyatakan apakah semua transaksi telah ditulis di dalam laporan keuangan atau apakah semua transaksi telah dimasukkan di dalam laporan keuangan seluruhnya. Yang selanjutnya yaitu hak kewajiban. Asersi ini mengakui hak dan kewajiban. Dapat saya contohkan sebagai berikut. Sebuah perusahaan memiliki aset berupa gedung. Apabila aset tersebut dibelinya secara cash, yang secara tidak langsung yaitu sudah milik perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut berhak mengakuinya sebagai aset. Dan apabila perusahaan tersebut hanya menyewanya, maka perusahaan tersebut berkewajiban mengakuinya sebagai beban sewa. Yang selanjutnya yaitu penilaian atau alokasi. Asersi ini menilai kembali atau merevaluasi. Dapat saya contohkan, apabila sebuah perusahaan memiliki sebuah aset yang dibelinya berpuluh-puluh tahun yang lalu, maka perusahaan tersebut harus merevaluasi atau menghitung kembali berapa nilainya sekarang. Dan yang selanjutnya yaitu penyajian atau pengungkapan. Asersi ini memastikan apakah klien telah menyajikan akun yang benar. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materialitas. Materialitas ini sendiri adalah besarnya pengabaian atau salah saji informasi akuntansi dalam kaitannya dengan kondisi di sekitarnya, atau memungkinkan pertimbangan pihak yang berkepentingan yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atas salah saji tersebut. Pengaruhnya terhadap proses audit yaitu yang pertama, menentukan lingkup audit atau penentuan lingkup audit. Yang kedua, mengevaluasi temuan audit. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan atau menggambarkan garis materialitas. Setiap pribadi atau setiap perusahaan itu sendiri memiliki tingkat atau titik atau batas materialitasnya sendiri-sendiri, berbeda satu dengan lain. Di sini saya akan mencontohkan sebuah perusahaan kecil memiliki titik materialitas atau batas materialitasnya itu sendiri yaitu 10 miliar. Dan apabila perusahaan tersebut menilai kurang dari 10 miliar, itu masih dianggap wajar. Sebaliknya, jika perusahaan tersebut menilaikan lebih dari 10 miliar, maka itu dianggap tidak wajar. Dapat saya ilustrasikan kembali, ada sebuah pedagang kecil dan pemilik restoran. Keduanya sama-sama kehilangan sendok dan garpu yang diambil oleh pelanggan secara tidak sengaja. Bagi pedagang kaki lima, itu sangat-sangat merugikan karena ia kehilangan sebuah aset peralatan yaitu sendok atau garpu. Tetapi bagi
bagi pemilik restoran mewah itu tidak merugikan ya, karena ia hanya kehilangan sebuah sendok dan garpu. Jadi di sini yang ditekankan yaitu bahwa setiap pribadi setiap perusahaan itu memiliki titik atau batas materialitasnya sendiri-sendiri. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai risiko audit. Risiko audit yang pertama yaitu risiko bawaan. Risiko bawaan ini adalah kerentanan saldo akun atau kelompok transaksi terhadap kemungkinan salah saji material. Nah, risiko bawaan ini dapat dikatakan risiko dari lahir. Jadi, memang sebuah akun tersebut sudah memiliki risiko. Dapat saya contohkan, yaitu kas. Kas ini memiliki risiko bawaan yang lebih karena mudah dimanipulasi. Karena semua orang berminat dengan uang tunai, yang merupakan suatu aset. Berbeda lagi dengan aktiva tetap, yang lebih terlihat keberadaannya, maka risikonya lebih rendah dari uang, yang sangat mudah dimanipulasi. Nah, risiko bawaan ini juga dibedakan atas risiko bawaan setiap akun dan risiko bawaan keseluruhan untuk banyak akun. Yang selanjutnya yaitu risiko pengendalian. Risiko pengendalian ini risiko sistem pengendalian internal gagal mencegah atau mendeteksi salah saji material. Risiko ini berasal dari klien seperti risiko bawaan tadi. Dan risiko ini itu berasal dari sistemnya itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu risiko deteksi. Risiko ini berasal dari auditor karena terjadinya kegagalan mendeteksi salah saji materi. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai hubungan risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Hubungan antara risiko audit dan tingkat materialitas itu sendiri berbanding terbalik. Jika materialitasnya tinggi, maka risiko auditnya akan rendah. Dan apabila materialnya rendah, maka risiko audit akan tinggi. Risiko audit dan bukti audit juga berbanding terbalik. Jika bukti audit rendah kevalitannya, maka risikonya akan tinggi. Apabila bukti audit kevalitannya tinggi atau dikatakan sangat valid, maka risiko auditnya akan rendah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data akuntansi dan informasi penguat. Jenis bukti itu ada dua, yaitu yang pertama data akuntansi yang mendasari, yang kedua informasi penguat. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan kevalitan data. Yang pertama, dokumen yang berasal dari dalam dan tidak diedarkan kepada pihak luar. Di tingkatan ini, memiliki tingkat kevalitan yang rendah, karena dokumennya hanya dari klien dan disimpan untuk klien saja. Yang kedua yaitu dokumen yang berasal dari dalam dan diedarkan kepada pihak luar. Tingkat kevalitannya lebih tinggi dari yang pertama tadi, karena dokumen di sini dari klien yang kemudian diedarkan kepada pihak luar. Nah, kedua tingkatan ini masih dapat dimanipulasi oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu
dokumen yang berasal dari luar dan disimpan oleh klien. Dari tingkatan yang ketiga ini, dokumen dari pihak ketiga tetapi hanya disimpan oleh klien tersebut. Dan yang paling tinggi, yang memiliki kevalidan paling tinggi, yaitu dokumen yang berasal dari luar dan dikirimkan langsung kepada auditor. Jadi dokumen ini dari pihak ketiga lalu dikirimkan langsung ke auditor, tidak melalui klien. Jadi dari pihak ketiga langsung ke auditor, dan ini memiliki tingkat kevalidan yang paling tinggi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur audit. Prosedur audit ini sendiri ada 10. Yang pertama yaitu prosedur analitis. Di sini auditor akan melihat dan mengecek perbandingan pada apa yang telah disampaikan oleh klien. Untuk yang selanjutnya yaitu inspeksi. Di sini auditor akan melakukan sidak atau pengecekan data secara langsung, biasanya mendatangi klien secara mendadak, sehingga klien akan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kegiatan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu konfirmasi. Di sini auditor biasanya bertanya kepada pihak ketiga atau pihak di luar perusahaan, seperti pelanggan, supplier, ataupun bank, ataupun yang lain-lain. Yang selanjutnya yaitu permintaan keterangan. Di sini, auditor akan menginterview atau mewawancarai secara langsung kepada pihak yang terlibat ataupun yang terkait. Yang kelima yaitu penghitungan. Di sini, auditor akan mengecek dan menghitung secara langsung materialitasnya. Yang keenam, yaitu penelusuran. Di sini, auditor menelisik atau menelusuri perusahaan dari transaksi hingga laporan keuangan, apakah sudah seperti yang tertuliskan atau belum. Jadi di sini auditor akan datang ke perusahaan mengamati mulai dari transaksi hingga pencatatan laporan keuangan ini apakah sudah sama dengan yang dituliskan di laporan atau belum. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Yang selanjutnya yaitu pengamatan. Di sini auditor akan mengamati. Jadi dapat dicontohkan penjualan akan diakui apabila sudah ada bukti. Jadi penjualan ini akan diakui dan dicatat apabila sudah ada bukti. Bukti itu dapat berupa nota atau yang lain-lain. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan ulang. Di sini auditor akan menghitung atau mengecek ulang. Dan yang terakhir yaitu teknik audit berbantuan komputer. Di sini auditor akan melakukan pengecekan tetapi melalui sistem atau menggunakan bantuan komputer. Cukup sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar audit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.